Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsu kunta wa atbi sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khalidin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah pengawasan dengan kita saat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pindah mengenai sami masa menjaga rasul dan syukur kepada saudara Allah Subhanahu wa taala yang ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ini kesempatan dari menikah sedaya kasih pinaringan kanikmatan dan karunia yang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Kadite ing dalem menika sedaya saged melaksanaken satu dalipun kewajiban kita sami selaku hamba-hamba Allah yang menindakkan sholat maghrib dan berjamaah. Alhamdulillah lan dipun laksanaken ing menika derek majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan kula yakin tiang-tiang yang hadir oleh majelis ingkang mulia menika ugi tiang-tiang ingkang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat mugi ka tetep batang suasana kita sami suri tauladan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dumateng sedaya pendherekipun saking kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, saha sedaya umatipun ingkang sendherek tuntunan saha syariatipun mugi benjar wonten ing yaumul kiamat. Ma'asyiral muslimin, arsadani wa asyhadullah. Wonten ing bulan Muharram menika tentunipun kita sedaya sampun mangertosi inggih menika wonten satunggalipun amalan ingkang ampun ngantos kita sampun menika sampai kelewatan. Inggih menika nindakaken saum Asyura, mungkin ditambahi menika Tasu'a supados benten kalian tiang-tiang Yahudi. Tiang-tiang Yahudi menika mengaturkan amin Asyura kemawon. Umat Islam menika dipun anjuraken yen menika supados beda karo wong Yahudi ditambahi yen menika Tasu'a yen menika tanggal 9 Muharram. Nah, perkawis kok pilih wonten jenengan enten napa menika mungkin penanggalan global tunggal niku utawi betul dengan kalender yang saking pemerintah dan menika monggo mawon. Ada mungkin betul kalender penanggalan global tunggal menika kalau niki wau sampun puasa Tasu'a. Sing-sing niku Asyura. Nek sing kinake kalender nasional nggih menika tasih sing-sing niku nembe Tasu'a, Ahadipun menika Asyura. Niku boten sah diperpanjang, boten sah dipermasalahaken nggih. Awet naminipun ikhtilaf perbedaan pendapat boten niku sesuatu yang wajar. Karena sudut pandang yang berbeda, cara untuk menentukannya berbeda, maka ini akan menjadikan kesimpulannya pun juga akhirnya berbeda. Nah, sampun ngoten niku sing penting sami-sami mengagungkan syiar Islam yang menika
Tasu'a kalian Asyura saya menika sing mendhet Jumat kali Sabtu utawi mengke napa menika Sabtu Ahad utawi Jumat Sabtu Ahad boten masalah. Sing masalah niku ribut masalah niku ning malah ora poso. Nah niku sing masalah ribut masalah sing bener bukan bener. Sing bener iki. Ora sing bener iki. Ribut sampai patu. Ning batu ya ora poso. Nah iki ngandel kene. Lamilo kita sami ya monggo kan betul sekalipun ginakaken sing global kalau mau tunggal kalau mau Jumat Sabtu monggo tapi mungkin Sabtu Ahad ya mboten masalah. Yang paling penting kita sami berupaya menghidupkan syiar Islam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tindakan saum yang kita Tasu'a alias Asyura. Misalnya kok Tasu'a boten pengen Asyura tok dia boten masalah. Neng sakit nomor kesana sesuai kalian apa yang dipun napa menika niataken Rasulullah nggih nalika mangertosi bila orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. 10 Muharram puasa Asyura. Maka Rasulullah SAW berazam bertekad menika badhe nindakaken puasa Tasu'a menika tanggal 9 Muharram. Ananging saderengipun beliau menika nglampahi napa ing kados nyatanipun wau qadarullah ternyata beliau sampun dipun suwun Allah Subhanahu wa taala. Nek niku sampun dados ketetapan hukum, saged dados napa menika dasar sunnahipun dipunindakaken saum Tasu'a. Masyaallah muslimin asal-asal Allah. Napa sekedar ingin melakukan kemawon merupakan saum Tasu'a kaliyan Asyura. Salajengipun kita lajengaken kajian kita tasih babagan yang menika panjang angan-angan. Lajengaken nggih menika panjang angan-angan bilih kita sami tiyang ingkang beriman menika tentunipun meyakini bilih panggesangan kita sami teng alam dunya menika sifatipun namung sementara. Alias kita sami meyakini bilih wonten panggesangan ingkang kekal abadi enten panggesangan sak sampunipun gesangan alam donya menika. Alias yakin wontenipun kehidupan akhirat. Itu penting. Wong Islam, wong iman itu mesti kekal meyakini nggih iman dumateng hari akhir. Awet tiyang ingkang beriman menika rukun iman itu nggih wonten 6 niku. Kata saya oleh hadis Jibril, nalika Rasulullah SAW dipuntakuti, "Fakhbirni 'anil iman." Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Rasulullah paling jawaban nalika dipuntakuti dening malaikat Jibril ingkang mimbu-mimbu dados manungsa, nggih. Nek para sahabat boten enten ingkang tepang kalian tiyang kula wau ujuk-ujuk niku ujuk-ujuk itu dugi di majelis bareng sekalian para sahabat langsung menemui Rasulullah menyandarkan lututnya pada lutut Nabi SAW kemudian duduk dengan penuh sopan yang meletakkan tangannya di pahanya kemudian menika pakaian serba putih bersih boten wonten enten tanda-tanda bekas perjalanan jauh boten wonten rambutnya hitam rapi. Iki jane sopo? Para sahabat boten mangertos. Nah, ternyata setelah akhir wonten niku sasampunipun kisah yang melawuh ternyata Rasulullah yang berkata, "Fa'in Jibril ataku yu'allimakum dinakum." Sesungguhnya dia tadi itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Babagan Islam, babagan iman, ihsan sampai tamat babagan benar kono-kono tidak demikian. Lah saking dalil menebar kasatan bilih kita sami tiyang ingkang beriman niku kedah nggadahi keyakinan wontenipun panggesangan setelah kematian kita di dunia. Nggih menika wonten ing kehidupan akhirat. Lah menika ingkang dados kita sami menika ampun ngantos panjang angan-angan seolah-olah urip sak lami-laminipun teng alam donya. Buru kesenangan donya sampai lali. Sampai lali bilih tiyang kula badhe melanjutkan perjalanan
saking alam dunia menuju kehidupan yang kekal abadi kemudian akhirat. Kalau ini sama kita terakhir bila Rasulullah SAW nanti membuat garis 3 garis. Garis yang pertama ini adalah manusia. Garis yang kedua agak dekat ini itu adalah ajalnya manusia, ajalnya manusia alias takdir kematian manusia tersebut, dan kemudian membuat garis yang agak jauh lagi, yang lebih jauh. Nah itulah angan-angannya manusia. Kegayuannya juga. Nah dalam kondisi sedang keinginannya terhadap dunia itu masih sangat kuat sekali, masih sangat tinggi sekali, seolah-olah dia akan selama-lamanya di situ. Dalam kondisi itu tiba-tiba ajal datang. Garis yang kedua ini datang menghampirinya, memutus angan-angannya. Angan-angannya masih kuat ini. Padahal usianya sudah kepalaan, namun kegayuan itu aslinya mulu-mulu banget. Dan dalam urusan dunia, babakan dunia, sampai kelalaian urusan akhirat. Yang dimaksud panjangan itu. Nah itu yang menikah nyambung gambar, ya, motivasi mencari rezeki yang halal, supaya aku iso mencukupi keluarga, ben aku iso menai bantuan marang umat Islam senasib, iso zakat, iso haji, iso umroh dan lain sebagainya, bisa beramal dengan harta benda ini pun, dan itu selami harta benda ini pun dipergunakan dalam ibadah marang Allah Subhanahu Wa Taala, itu insya Allah tidak termasuk orang yang pada anak-anak. Ada fokus itu tetap akhirat. Dunia namanya tidak besar. Apabila Islam tidak pernah mencela atau melarang umatnya untuk hidup berkecukupan atau hidup kaya. Para sahabat itu kaya, sahabat Abu Bakar kaya, Umar termasuk di kaya, Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang lainnya, itu kaya. Tapi kekayaan itu menunggu ngantos dados para sahabat menika lupa dengan kehidupan akhirat. Tapi justru harta benda ini pun dipun ginakan damel sarana untuk meraih kejayaan besok di akhirat. Ini yang mesti harus kita lakukan. Kalau jenengan mau jadi orang kaya silahkan, tidak dilarang. Tapi harta benda kalau ampun kalek, jenengan sakit kehidupan akhirat. Sok terkadang ugi malah ya tiang menegok memburu harta benda dunia itu nggih boten sepinten nek direwangi sampai lalek ibadah marang Allah Subhanahu Wa Taala, lali le salat, lali le poso, lali le zakat, lali le ibadah, lali le ngaji, golek ilmu, sibuk siang malam golek duit, golek bondo, jatahe nggih sakmoten niku. Pun jatah dari Allah tak bisa Allah niku nek direwangi diponani sampai dia menemukan lalek ke akhirat. Dan iki sing boten sae niki nyata niki. Golek dunya sing dunyane niku nggih jatahe nang sakmoten niku. Niku kemo direwangi sampai lalek ke urusan akhirat, lalillah ibadah, bahkan naudzubillah kadang-kadang itu menghalalkan segala macam cara. Nah ini yang harus kita kikis dalam diri kita, ya, supaya terus tiap yang tertipu kali kehidupan dunia itu. Rasulullah SAW nanti mereka memberikan nasihat petunjuk pun dumateng sahabat Abdullah bin Umar. Sambil memegang pundakipun Rasulullah SAW menika paring dawuh, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia itu laksana atau seperti orang yang asing. Kados dene jenengan itu tiyang ingkang asing di suatu daerah, merasa terasing di situ. Orang pengen sak lami-lamine pun tetap kemriku. Engkang menginginkan kembali ya, ke kamu halaman itu. Atau menjadi orang yang menyeberangi jalan, sekedar menyeberang jalan pun lewat ya, menyeberang jalan, setelah itu lanjutnya perjalanan. Niki nasihat Rasulullah SAW ya.
Lajeng dipun maknai dening Abdullah bin Umar dengan sikap beliau, maka beliau menasihatkan kepada yang lain-lainnya. Abdullah bin Umar beliau berkata, jika engkau berada di pagi hari, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiril shoma. Jika engkau ada di waktu pagi hari, jangan menunda sampai sore hari. Kalau kamu ada di sore hari, maka jangan sampai menunda sampai besok. Ini maksudnya apa? Maksudnya kesempatan ingkang Allah paringaken hari ini, maka kita harus memaksimalkannya. Jangan ditunda besok. Hari ibadah sumpen sesuk. Hari tobat nunda sesuk sumpen sore esuk tak tobat. Saiki tak seneng-seneng sih, tak foya-foya sih, tak hura-hura sih, mumpung jeno. Sok nek wis tuwek, nek wis arek mati tak tobat. Niku pancen angan-angan seolah-olah dia akan masih hidup lama. Mikirnya besok aku paling yo cek suwe, makanya aku kayak belasan tahun, kayak 20 tahun misalnya itu. Cek 30 tahun aku cek suwe. Nek rata-rata 60 sampai 70 tahun loh, berarti aku cek suwe iki tenang wae. Engko nek tobaté kowe wis 7 tahun. Rumangsane ya, dia akan masih hidup sampai usia 60 sampai 70 tahun. Nah, dalam kondisi seperti itu tertipu dengan kesenangan alam dunia itu, tiba-tiba ajal menjemput. Dan banyak kejadian seperti itu. Usia muda meninggal dunia, 30 tahun meninggal dunia, ya, dan 20 tahun, 100 tahun, ya, 40 tahun, itu banyak. Lamilo, ya. Nasihat menika dados tugasane menika senantiasa bermuhasabah, ampun ngantos wekdal menika kita lewatkan begitu saja. Waktu itu jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Lalu akan salah seorang ulama menika yang mengatakan pilih napa menika hari itu ya cuma ada 3 saja. Dinten niku hari menika namung wonten 3. Sepindah menika hari kemarin ingkang sampun lewat. Jenengan boten saged pangsul melih ten dinten kemarin. Nggih. Boten enten istilahnya mesin waktu, nggih, mesin komputer waktu nggih. Waktu diulang, roll melih. Tidak ada ya. Niku enten terbudak ilmu. Kalian napa mesin waktu niku yang film-film ramah akal. Faktanya pun boten wonten tiyang niku kok iso balik zaman sampai deben melih boten enten. Niku hanya khayalan. Khayalan masuk di mesin waktu tiba-tiba menjadi zaman batu melih. Itu khayalan. Itu hanya napa menika ya sebuah khayalan yang tidak masuk akal dan tidak akan masuk akal. Wong balik dan zaman batu melih belum mungkin. Ada beberapa hari kemarin sudah lewat, sudah akan kita ketemu lagi akan gitu. Ini berarti tidak benar Pak. Kemarin tanggal itu 3 ya. Tanggal 3 di bulan Juli tahun 2025 tidak akan pernah kita jumpai lagi. Nek di internet mungkin kasih ketemu tanggal 3 Juli mungkin ketemu. Nek tahunnya tetap berbeda. Ada satu hari yang akan bisa diulang kembali. Waktu yang sudah terlewat yang tidak bisa kita ulang kembali. Kemudian hari yang kedua, hari ini yang kita berada di dalamnya, maka inilah kesempatan kita untuk beramal. Mumpung tak sakit beramal pada hari ini. Jika iso sholat di masjid. Mumpung jika sehat awal, tidak ke masjid. Mumpung jika iso ngaji. Mumpung jika iso ngaji. Jangan sampai kemudian menunggu hari yang besok, hari yang ketiga itu hari esok. Belum tentu derek kanten nang kula sami menika tasih wonten di besok hari. Boten enten ingkang saged jamin besok pagi kita masih hidup. Boten jaminan. Awet takdir Allah kita sami boten nangos. Sanajan sehat waras windus ngeten iki. Sinten yang menyangka kalau besok pagi kita sudah tidak bisa berdoa? Betapa banyak di sana tadi. Orang yang tertidur, kemudian besok pagi ternyata sudah meninggal dunia.
Jadi sudah banyak kisah-kisah yang Allah nampakkan di hadapan kita. Itu dados napa? Dados ibrah, dados pelajaran kagem tiang-tiang yang kasih hidup. Supaya pada pelajaran itu. Mau nih sore kecewa sendiri seorang popo, lagi seorang popo, ngerti-ngerti esok subuhan wis ora iso tangi. Subuhan wis ora iso tidak masjid digugah ternyata pun boten. Itu berdapat banyak kisah itu. Tapi dalam kesempatan itu hari ini, jangan sampai kemudian menunda-nunda sampai besok pagi. Nah, hadis ini merupakan dasar dalam memendekkan angan-angan di dunia. Sebabnya bahwa kita sami menika ampun nanti sampai jadi panjang angan-angan. Seolah-olah hidup sak lami-lami pun sampai lalai akhirat dan akhirnya menunda-nunda amal itu. Menunda-nunda amal inilah bahayanya dari apa? Panjang angan-angan. Sampai bahaya, so S2, S3 tahun tak sregep sholat jamaah ning masjid. Barang sudah tahun mau pikirin meneh cek beda meneh. Sampai lainnya akhirnya tunda. Ini alamat kegagalan. Orang yang sudah menunda-nunda itu alamat atas biarkan gagal. Kalau itu dalam urusan bisnis dan segala macamnya itu gimana itu? Orang sudah mending Pose. Orang situ. Ini kita terus dasar dalam memendekkan angan-angan di dunia nih. Sebab tidak sepantasnya orang yang beriman itu menjadikan dunia sebagai tempat tinggal yang ia merasa tenang di dalamnya. Alias ampun ngantos dados donya niku dados tujuan final kita. Wong iman ampun dados donya niku dadi obsesi tertingginya ampun urusan donya. Yang atas. Bermimpi monggo silakan bermimpi, punya keinginan, punya cita-cita itu manusiawi, ya untuk penyemangat kita. Tapi jangan sampai lupa, ya, itu hanya sebagai sarana, bukan tujuan utama kita. Tujuan utamanya gimana kok? Akhirat. Itu yang paling utama. Donya dados sarana. Tapi kalau itu tujuan utamanya itu akhirat, donya namanya sekedar sebagai sarana. Niku insyaallah tiyang ten alam dunya niku badhe ngatos atos. Nek ora halal yo ora gelem. Mesti haram. Ndak mau. Niku napa kok? Tiyang ndadosno dunya niku sebagai hanya sarana. Ngopo dadi aku arek jika sing haram, nek terus akhire cilaka sudah nang akhirat. Ngono. Maka lebih baik akan dia tinggalkan perkara-perkara haram. Maksiat. Dia akan berhati-hati. Buat apa saya bersenang-senang di dunia, bermaksiat di dunia, kalau akhirnya besok disiksa di neraka? Nauzubillah ini. Nah ini kok yang dados yang menika obsesi ini pun tertinggi untuk kebahagiaan benjing akhirat, itu dados yang menika lebih berhati-hati anggenipun kesan wonten ing alam dunia, menjalani kehidupan di dunia menika dengan penuh kehati-hatian. Nek pasar haram ini muncul, pastikan itu sing halal lah, kalau ibadah betul-betul halal, tidak meragukan dan lain sebagainya. Namun seyogianya, ya, semestinya, seharusnya ia seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Kados dene dia ingkang sedang musafir. Jenenge musafir niku pengene ya. Orang dalam perjalanan terus boten mesti punya tujuan ingin kembali ke kampung halaman. Nenek moyang kita sami kan Adam dan Hawa niku riyen nate manggen wonten ing jannah. Nate manggen wonten surga. Lah anak turunipun menika ya termasuk kula lan sami menika samangke nggih saged wangsul wonten ing kampung halaman ingkang riyen nate Adam dan Hawa niku tinggal di dalamnya. Nalika kita sami menika mengikuti petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Nek boten derek petunjuk saking Allah boten saged, malah kesasar susur, malah salah langkah, salah jalan, ending-endingnya boten sampai
napa menika salah jalan, salah langkah. Kenapa beliau menika sengsarane pun sak lami-lami pun ora iso balik nang kampung halaman yang penuh kenikmatan malah kesasar yang banyak pesan dari para nabi dan pengikut mereka yang sepakat menunjukkan atas hal itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang mukmin keluarganya Fir'aun dari keluarga Fir'aun sendiri yang mereka beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Mata'un ini kesenangan yang sifat itu sifatnya sementara. Boten salami-lami itu. Bang galih saestu coba nikmatin dunia itu enten boten ingkang terus nikmat terus. Kekal terus. Boten enten. Daharan jenengan dahar nikmat unjukan nikmat nalika dengan haus dengan lapar rasanya nikmat. Tapi itu dia batasannya pun boten mungkin kok nikmat terus boten mungkin. Sak enak-enake daharan sing paling jenengan seneng itu niku nikmatnya itu nggih nalika enten batasannya berarti puncak kenikmatan itu. Berarti itu pasti akan mengalami penurunan. Barikus marahana. Itu ya memang kenapa menika hukumipun ngoten iki sunatullah itu teng alam dunya. Pramila sifatipun sementara. Nek seneng ya seneng sementara boten sak alam itu. Nikmat iki ya sementara. Nek teng akhirat niku nikmatnya kekal abadi selama-lamanya jenengan dahar nikmat terus. Sudah makan terus ya. Nanti kan ada riwayat sudah seperti apa namanya dikasih hidangan yang sampai berani cara hidangan itu. Setiap kali makan hidangan itu ya rasanya nikmat sebagaimana kayak belum pernah makan ya rasanya nikmat dan kemudian menikmati hidangan berikutnya sama seperti itu. Masih terasa nikmat sebagaimana yang pertama kali nikmat. Nggak pernah merasakan kekenyangan ya. Kemelek-melek tidak pernah merasakan orang di surga. Itu kenikmatan yang kekal abadi disesat. Tapi di tengah lagu ya mata'un qalil itu kenikmatan sedikit. Mata'un guru kenikmatan yang menipu. Pramila aku ngantos dados nggih menika tujuan utami. Wa innal akhirah hiya darul qarar. Sedangkan nggih menika kehidupan akhirat menika negeri ingkang kekal. Maka dia ingkang beriman, dia ingkang berakal sehat, menika tentunipun lebih mengutamakan panggesangan ingkang kekal abadi tinimbang panggesangan ingkang menika sifatipun sementara. Maksudipun apa? Maksudipun jenengan teng alam donya menika ampun ngantos nggih mung gara-gara pengin guru kesenangan donya sing sementara sing mung sithik sampai ninggalke urusan akhirat. Sampai melalaikan kelirwaki urusan akhirat. Itu alangkah ruginya. Jika dunia itu bukan tempat tinggal bagi kaum mukminin, nek dunia ini boten kados papan panggenan ingkang saklaminipun kagem tiyang ingkang beriman. Maka keadaan mereka di dalamnya itu ada dua. Ada kalanya ia seperti orang asing yang tinggal di negeri asing, wonten napa menika ya satu kondisi kan betul tiyang kula kados dene tiyang ingkang berada di sebuah negeri yang asing dengan perantauan bumi, misalnya pun itu, pasti gadai keinginan untuk kembali ke kampung halamannya. Nek sakit langsung kembali ke kampung halaman, senang atau enggak rasanya? Senang. Bahkan nanti kalau barang menurut mudik kok larang-larang ditekan, direwangi berdesak-desakan anti pemudik segala macamnya.
rela untuk mengantri, pengen mudik kembali ke kampung halaman, seneng. Syaratnya kira-kira bodohnya akeh barangkali untuk mengeluarkan harta yang banyak, tapi akan dia lakukan itu untuk bisa mudik kembali ke kampung halaman. Itu tetap dirindukan bagaimana dia itu lahir di situ, besar di situ, masa kecilnya di situ. Itu sesuatu yang sangat merindukan ketika di perantauan itu pengen kembali pulang. Misalnya kan nanti merasakan merantau, mesti pada sakit merasakan itu. Kalau ada contoh tadi, mesti nanti merantau, Jakarta nanti, dan kalau kita kembali nanti. Nah, terus bagaimana merasakan hidup di perantauan, kemudian pengen kembali ke kampung halaman itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Besok balik, nah pemerintah mudik itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati. Walaupun harus dengan membayar tiket yang mahal kan. Apalagi ini kehidupan benjing yang kekal abadi, kembali ke surga. Siapa yang gak rindu dengan surga? Sinten sing boten kepengin mlebu napa menika wangsul ke surga. Tentunya semua kita ingin. Tur boten pengen kepleset menawa neraka di bawah. Lah niku wong tujuane teng alam dunia iki, pramila teng alam dunia kedah ngatos. Jadilah seperti orang asing tadi ning alam dunia ini. Sekedar golek bekal, boleh sangu sing akeh, balik go mulih. Sangu mulih. Nah, napa menika toko-toko kula sing Polo niku, nggih. Niku rata-rata pemuda-pemuda niku merantau teng Jepang. Waras merantau teng Jepang. Teng Jepang boten kok terus-terusan teng mriko. Boleh bekal sing akeh teng mriko, boleh sangu, bar niku masuk ke Mulya, iso tuku lemah, iso tuku gawe omah, iso tuku mobil, iso tuku usaha, mulih teng griya. Teng kampung halaman itu, usaha apa lah. Dadi usaha-usaha. Alias napa? Walaupun gaji besar di negeri orang, nggih. Ning negeri orang tetap ada keinginan untuk kembali pulang ke daerah asal. Itulah yang mesti harus kita lakukan ya, sebagai orang yang beriman di dunia itu. Jadi seperti orang yang hanya merantau, orang asing di negeri asing, bukan untuk menetap di situ selama-lamanya. Kita ingin kembali ke kampung halaman. Atau seperti seorang musafir yang tidak pernah sedetik pun tinggal di dalamnya. Musafir itu terus berjalan menyusuri ya, kehidupan sampai melanjutkan perjalanannya menuju kehidupan akhir sampai tempat yang dituju, yang menurut kesuksesan kebahagiaan besok ini di akhirat. Di mulut kita jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran yang ingkang bersama dalam menika yang ingkang beriman mesti niku dia menika kados dene yang kali kalau wau nek ora dadi wong asing di negeri asing ya dadi kaya wong musafir niku mau perjalanan bagus napa terus usahane rampung kan balik meneh niku tiyang sapa kan dibuat untuk tetap tapi nek tinggal di sebuah negeri menata beberapa saat itu ya mungkin di situ, tapi itu kata diri yang perantau saja, orang asing. Nah orang musafir, sudah musafir, safar kemana, ya, tidak akan mudik, ya. Beberapa saat cukup kebutuhannya sudah kembali lagi, lanjutkan perjalanan. Itu musafir. Kita berharap boleh yang ini. Niki buat papat panggilan sak lami-lami itu, niki lagi sekedar ampiran kemauan. Cari bekal boleh sangu sing kathah pengalaman donya niku nggih menapa sangu mesti wonten kehidupan. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu agar kondisinya di dunia sedang berada dalam salah satu dari dua kondisi ini. Kun di dunia keadaan al-ghori pun seperti yang asing atau abid sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan. Hendaklah seorang mukmin itu membiarkan dirinya seperti orang asing di dunia yang berhayal untuk menetap. Namun ia berada di negeri orang asing. Hatinya sama sekali tidak terikat dengan negeri asing tersebut. Terus dia merantauan itu, tempat itu ya namanya sudah merasa saya ini hanya merantau di sini. Hati saya bukan di sini. Hati saya adalah di negeri
asalnya, tempat kembalinya. Ini gambaran batas yang asing harus dijual. Hatinya hanya terpaut dengan negerinya yang akan menjadi tempat kembalinya nanti. Terus jasad kita di dunia, tapi hati kita itu tertuju kepada kehidupan akhirat. Ini kondisi yang mukmin ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah SAW melalui yang menika sahabat Abdullah bin Umar. Dunya ka'annaka gharib. Ia tidak mempunyai keinginan kecuali mencari bekal yang bermanfaat untuk kembali ke negerinya. Nah, jadi dia yang merantau, boleh bekal, boleh sanggup, itu loh maksud. Kalau sedek kami napa menika ingkang bebile saat itu saya merantau ke luar Jawa. Terus pakai negeri-negeri niku mungkin nggak ada keinginan suatu saat bisa pindah tugas. Nggak ada keinginan soben suatu saat pindah tugas nih Jawa. Serak kalau dulu serak kalau mendengar sejarah-sejarah itu. Nggak ada keinginan untuk usaha apapun di tugas tersebut. Nggak ada keinginan suatu saat akan dibuat pindah dinas. Ini kan setelah beberapa tahun ya, ada nomor pengaturan pun akan pindah dinas. Alias negeri kampung halaman sesuatu yang sangat dirindukan. Al-Hasan berkata, orang mukmin itu seperti orang asing. Ia tidak bersedih karena kerendahannya dan tidak bersaing demi meraih kemuliaannya. Ia memiliki urusan sendiri dan manusia juga memiliki urusan yang lain. Serang urus. Pokoknya fokusnya aku boleh bekal sing akeh tigo sangu mulik. Tigo sangu wangsul pokoknya kampung halamannya awet di bentuk negeri ada wong ada jungkir balik ada jelas monggo urusan mereka nanti akan menanggung juga masing-masing sampai melalui awet ini masih belum jawab tapi misalnya di Jawa dia tetap ngedi satu tugas kita hanya sekedar menyampaikan tidak ada paksaan dalam iman ya alhamdulillah rakyat iman ya sudah tugas kita hanya menyampaikan memaparkan ini mendakwahkan. Nah ternyata di Jawa itu masih berpuluh dari ya satu. Masih Paman Syafal Paman Syafal yang sing pengen iman ya silakan iman, sing pengen tetap kufur ya silakan kufur lagi. Ketika Adam alaihissalam diciptakan, ia dan istrinya ditempatkan di dalam surga. Kemudian ia diturunkan dari surga, dikatakan menurut bodone iblis. Akan tetapi ia dan keturunannya yang soleh. Nah ini antara keturunan itu sing soleh. Kalau ternyata mungkin keturunan itu beliau menego yang termasuk boten soleh. Fir'aun juga soleh, Haman juga soleh, Korun juga soleh, Abu Jahal juga soleh. Ini si soleh juga. Pancet mungkin surga juga diperpenuhi oleh manusia, lan rokok juga diperpenuhi oleh manusia. Dijanjikan akan kembali kepadanya. Terus yang Nabi Adam alaihissalam, para nabi dan rasul jelas. Kalau yang soleh, yang mengikuti para nabi dan rasul beliau dipun janjikan sadar langsung kembali ke surga tersebut. Oleh karena itu, selamanya orang mukmin akan rindu dengan negerinya yang pertama, di negeri akhirat yaitu surga. Jannah hingga rumiyin nenek moyang kita saat ini nanti manggil wonten jangan kalau Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, marilah kita pergi ke surga Aden, surga yang penuh kekekalan yang kekal. Rumah kita yang pertama dan di dalamnya terdapat tenda. Akan tetapi kita adalah tawanan musuh. Kita ini tawanan musuh ibarat seperti di dunia ini. Maka apakah menurutmu kita bisa kembali ke negeri-negeri kita dan kita selamat atau sebaliknya? Nah ini terus kenapa beliau bahan renungan kululan sami ibaratnya wong iman itu kados dene
tiang yang di penjara. Tiang di penjara, apakah kemudian kita itu nanti akan mampu untuk kemudian kembali ke negeri asal kita? Jangan. Ampun, naudzubillah, tidak bisa kembali karena ditawan oleh musuh tadi. Lamilo kita sapi berusaha, sing nawar ibu dari setan itu hawa nafsu dan godane setan itu yang menawar kita. Lah awake dhewe niku nanti ditawan kali musuh mboten iso nyelametke diri napa mboten. Pengalaman ini. Nek saged selamat menyelamatkan diri dari cengkeraman musuh kita, maka kita akan bisa kembali ke negeri akhirat itu. Nek ternyata kita sangat melepaskan diri dari cengkeraman, bisikan, gangguan, godaan dari iblis dan tentara-tentara iblis, syaitan-syaitan yang menyesatkan manusia. Ya, berarti kalau selama mengikuti mereka terus dalam tawanan mereka, maka kita akan terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan, begitu dari neraka jahanam. Yang awal kali, hendaklah seorang mukmin menjadikan dirinya di dunia seakan-akan seorang musafir. Nah, yang pertama kan seorang mukmin seperti orang yang dalam itu seorang yang asing di negeri asing. Yang kedua, hendaklah seorang mukmin itu seperti seakan-akan seorang musafir dan tidak tinggal permanen di dalamnya. Musafir, ia hanya berjalan menempuh perjalanannya dan tidak punya keinginan banyak mencari harta dunia. Alias meskipun dia nanti di dunia pun mendapatkan harta benda dunia datang kepadanya pun itu akan digunakan untuk kepentingan akhir. Seseorang berkata kepada Muhammad bin Wasi', bagaimana kabarmu? Maka Muhammad bin Wasi' pun menjawab, bagaimana pendapatmu dengan orang yang setiap hari menempuh perjalanan menuju akhirat? Tidak mendapat keadaannya di mana alhamdulillah sehat, keluarga sehat, alhamdulillah. Boleh itu, tapi nopo yang beliau sampaikan justru bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu? Piye menurut pendapatmu? Nek wong sing bendino niki menempuh perjalanan menuju kehidupan akhirat. Alias perjalanan setiap hari dari waktu ke waktu, hari ke hari, menika orientasi ini pun tujuan utama ini pun namanya akhirat. Dunia namanya dapat sarana. Nek perbuatan itu keadaannya pun berarti senantiasa berada dalam keadaan kondisi yang baik, dipenuhi dengan keimanan yang kuat. Maka hidupnya fokusnya hanya untuk kehidupan akhirat. Dengan menjadikan dunia menurut dan kesalahan kemauan sekedar batu loncatan, bukan tempat tujuan akhir. Al-Hasan juga berkata, sesungguhnya engkau hanyalah hari-hari yang terhimpun. Setiap hari itu berlalu, sebagian kamu juga telah berlalu. Jadi menurut soal sampai mereka sejak tersebut hanya sekitar kumpulan hari-hari, Pak. Contoh misalnya si fulan ditakdirkan mereka usianya 70 tahun, misal 70 tahun. Saat mereka sampun berlalu dari hari-hari menjadi pekan, menjadi bulan, menjadi tahun, terus sampai usianya 69 tahun. Berarti 31 tahun. 31 tahun. Sudah sudah tahun. Setiap hari berlalu, lah itu sebagian jatah hidup kita itu sudah lewat. Alias sebagian dari diri kita ini sudah berlalu. Tinggal menunggu garis finishnya, ya endingnya. Kalau garis finishnya sudah atau jatahnya sudah selesai, ajalnya sudah, maka tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan lagi. Al-Hasan juga berkata, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berada di antara dua kendaraan cepat yang mengantarkanmu. Malam mengantarmu kepada siang dan siang mengantarmu kepada malam. Terus itu kan, gitu. Nabi pun gagas tak ada nonton itu, berarti semua menipu awan dari bumi, terus esok lagi meneng aktivitas lagi nonton itu berlalu terus.
niku semakin setiap hari kita berlalu hari itu sebetulnya kita sami menika sebagian dari hidup kita ini ya sudah lewat. Karena kita hanyalah kumpulan dari hari. Setiap kali ada satu hari yang lewat, berarti sebagian dari usia kita, hidup kita itu sudah lewat. Tinggal menunggu gimana garis finishnya ada di sana Pak. Niku sing rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sami betul. Hingga keduanya menyampaikanmu kepada akhirat. Siang dan malam itu kendaraan, balik kendaraan mengantarkan terus. Siang mengantarkan pada malam, malam mengantarkan pada siang, terus ini berganti. Sampai tiba-tiba menuju mengantarkan kita sampai kehidupan akhirat. Lantas siapakah yang lebih besar bahayanya daripada kamu? Bahayanya siapa yang berbahaya? Melainkan dari diri sendiri. Maka kita sendiri harus bagaimana memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai teng alam dunia menika dan bersedul kesalahan menika malah terlena dan tertipu dengan kesenangan dunia sampai kelewatan mendapatkan kehidupan akhirat. Setunggal kali katakan sebagian orang bijak mengatakan bagaimana orang bisa bahagia dengan dunia sementara harinya membinasakan bulannya membinasakan tahun dan tahunnya membinasakan umur, alias sedang berpacu dengan waktu. Dan dia menyadari tentang kehidupan akhirat, terus bagaimana dia akan bersenang-senang dengan dunianya, budak-budak foya-foya dengan dunianya. Sedangkan ya harinya itu akan mengatakan kepada bulan membinasakan bulan, sedangkan bulan yang membinasakan tahun dan tahun-tahunnya akan membinasakan umurnya, alias sampai pada batas akhir dari kehidupan Allah dan saat masing-masing. Masyarakat muslimin, masyarakat muslimullah, mengatakan yang saya katakan semacam dalam itu, insya Allah kasih bersambung, kasih sebab panjang penanganan dan solusinya. Itu yang dahulu sing dadek ini tiang menika kok dawa angan-angan kedawan. Niku jane sebabnya napa? Terus terapi ini nopo sepatu panjang anak dan itu pun kita kasih saran supaya selesai itu estu saged memahami dan menyadari bilik panggilan kita sami teng alam dunia menika kami sementara lan kehidupan yang kalabani itu benci mulai kehidupan akhirat. Pramila paling jauh buat tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah dunia ini dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Demi kami berbekal takwa Allah dan saudara menika dan terus yang dia memberikan pikantuk dan berjaya mulia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Akhirnya kita akhiri kajian kita semangat dalam kita dengan mengumpulkan pengetahuan bermanfaat beratur berdasarkan kaulah pribadi atau sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.